أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Antara dzurriyyat daripada Habib Alwi dan Ahmad Al-Muhajir dalam tarekat mereka itu bersalah-salahan, berselisih paham. Hanya saja yang bersalah-salahan adalah pandangan batin mereka, disebabkan iman mereka. Manusia sudah percaya bahwa zat Allah bersifat qidam dan mukhalafah dan laisa kamitslihi syai'. Manusia percaya bahwa Allah punya nama beberapa. Manusia percaya bahwasanya Allah punya sifat beberapa. Manusia punya keimanan, kepercayaan bahwa Allah mempunyai perbuatan berapa banyak. Karena ada zatnya, ada asmanya, ada sifatnya, ada af'alnya, maka berlainanlah pandangan-pandangan orang-orang itu. Ada yang dibukakan zat Allah, maka yang dipandangnya zat. Ada yang dibukakan sifat, yang dipandangnya sifat. Ada yang dibukakan asma, yang dipandangnya asma. Ada yang dibukakan af'al, yang dipandangnya af'al. Karena Allah Ta'ala membukakan itu kada sama, maka pandangan-pandangan orang pun kada sama. Ada orang yang hanya mendengar nama seorang guru. Ada orang yang melihat pakaiannya aja. Ada yang melihat wajahnya aja. Ada yang melihat tangannya aja. Ada yang melihat kakinya aja. Jadi kada sama. Maka dibagi kepada dua keringkasan. Di sini perselisihannya. Fadhahirun bil jamal. Ada seseorang yang Allah Ta'ala bertajalli atau membukakan hati orang itu dengan sifat jamalnya, keelokannya. Jadi yang dilihat orang ini keelokan Allah, di dirinya keelokan Allah, di orang lain keelokan Allah, di langit, di bumi keelokan Allah. Kemana matanya memandang, disitulah keelokan Allah. Karena Allah membukakan keelokannya, jadi yang dilihatnya hanya keelokan. Nah, orang ini ciri-cirinya syahadal fadla fi masyahidil ifdal. Kan tadi fadhahirun bil jamal, syahadal fadla fi masyahidil ifdal. Orang yang dibukakan hatinya memandang keelokan Allah, dia menyaksikan akan pemberian Allah di mana-mana. Dirinya diberi Allah, orang lain diberi Allah. Jadi dia memandang pemberian Allah di dirinya dan di orang lain. Fababin nawal wastaba'a ma fa'al wa qala bihasabil basti wal hal. Maka ia menampakkan ke orang lain akan pemberian Allah tadi. Wastabaha ma fa'al, dan lalu wasa ia
berbuat sekehendaknya. Kalau dia berkata, kata-katanya itu selalu menggembirakan. Dan halnya menampakkan, lihatlah kekayaan Allah. Di dalam catatan kita waktu belajar, fadhahirun bil jamal, yaitu sugih. Jadi setiap orang yang Allah tajalli kepada dia dengan sifat jamal, maka orang itu hidupnya kaya raya. Setiap orang kaya raya bicaranya gembira, apa yang diinginkannya tercapai. Itu kuncinya Allah menyatakan jamalnya kepada orang itu. Siapa aja orangnya, Bani Alwi atau lain. Ini satu bagian daripada hamba Allah yang dikehendakinya begitu. Jadi kita kadang bingung kalau melihat orang sugih mendadak, karena Allah tajalli kepada orang itu dengan jamalnya. Lamun kita udah tahu, udah ngaji, tapi kalau kita belum tahu, belum ngaji, melihat orang kaya, kita iri dengki. Lalu berpikir bagaimana kayaan orang itu habis. Namanya orang iri dengki, karena jahilnya. Susah kalau hidup jahil, oleh sebab itu semuanya diwajibkan menuntut ilmu supaya jahilnya hilang, supaya hidup jangan mahiri orang. Jadi kalau orang tajalli Allah dengan jamal kepada orang itu, kaya raya, berwibawa, baik rupa, baik suara, bisa berlaku, dan segala-gala macam, mau nukar itu, mau nukar ini, komplit ada. Itu karena Allah tajalli dengan jamal. Siapa aja. Jadi amalannya banyak-banyak membaca ya Jamil, ya Jamil, ya Jamil, ya Jamil. Kalau sering membaca itu, insya Allah Tuhan tajalli dengan jamalnya. Jadi lampu jamal itu menuju ke kita, lalu nampak keelokan Allah di diri kita, lalu kita nang kaya sugih, nang kaya berwibawa, padahal itu keelokan Allah, bukan kitanya. Yang putih itu, yang bersih itu lampu sorot, bukan muhanya si artis. Cuma kayanya muha artis itu putih, padahal lampunya putih. Coba dialih lampunya dengan hitam, jadinya hitam. Masuk akal kan? Ini nang mudah-mudah aja, contoh nang mudah. Jadi siapa yang mendekati kepada Allah dengan jamil, maka Allah akan tajalli kepadanya dengan jamal. Tandanya syahadal fadl fi masyahidil ifdal, fabaha bin nawal wastabaha ma fa'al wa qal ba'asabil basat wal hal. Ya misu. Kemudian bagian yang kedua daripada orang-orang yang beriman, wa batinun zahirul jalal fasta'za wastaqal wa lazama al-iftiqar wal inkisar fi jami'il a'mal wal ahwal. Yang kedua, orang itu Tuhan tajalli kepadanya dengan sifat jalal. Maka orang ini fastaha ay talabal afwa, dia siang malam mengingatkan dosa dan kesalahan dan memohon maaf kepada Allah. Wastaqal, minta ampun. Walazamal iftiqar wal inkisar, siang malam dia di dalam keadaan fakir dan miskin, di dalam kerjanya siang malam non-stop, dan keadaannya menunjukkan bahwa dia susah. Jadi orang yang ditajalli Allah kepadanya dengan sifat jalal, hidupnya susah dan miskin. Jangan menyalahkan Allah, kenapa Allah jadi tajalli dengan jalal kepada aku, jadi aku susah terus-terusan.
orang itu kenapa Allah tajalli dengan jamal jadi dia kaya terus-terusan? Jangan begitu. Yang bersifat jamal Allah, bersifat jalal pun Allah. Jadi Allah batampai menampak bagohir kepada orang kaya dengan jamalnya, kepada orang susah dengan jalalnya. Jadi orang sugih Abdul Jamal, orang yang kaya yang sebutinnya yang susah, yang fakir itu Abdul Jalil. Dua-duanya hamba Allah. Tapi kalau berusuk umpamanya lah atau semuanya ditakuni, kepengen yang mana? Kira-kira yang dulu tadi lah. Nah, Abdul Jamal dan sugih, baik opa, baik suara, baik lagu, bini banyak, rumah bagus, tunggangan larang, intan di tangan, intan di tahu lagi ya, bilang amas intan aja telah makan, bilang bayi wak mati terus, kada iwak hidup telah nyaman-nyaman terus semua, motor Mercedes, kacamata Robin, aduh, utasnya hijau, asli lagi, jamrut merah, merah delima, aduh, hujan yang tak ada duit, kenapa unang gak jadi hidup nangka ini? Sasar modal, sasar utang. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah berbuat sekehendaknya, enggak boleh ditentang-tentang. Terima apa adanya. Cuma ada jalannya supaya berpindah tajalli. Lampu yang hitam tadi supaya berubah warnanya kepada putih. Nah itu ya Jamil, ya Jamil, ya Jamil. Insyaallah kita hidup Ahlussunnah wal Jamaah berusaha merubah. Kalau kita merubah amalan, insyaallah berubah keadaan. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau hendak padas makan cabai. Kalau hendak nyaman makan gula. Nah itu rubah saja diri. Selama kita masih bangun takwa, maka jalal yang tajalli kepada kita susah hidup. Kalau kita takwa, berubah menjadi jamal, sugih. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighun amrah. Innallaha balighu amrih. Qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadra. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Nah ini kasihan kalau orang hidup ini. Maka dua-dua ini pasti ada. Wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Setiap sesuatu Allah menjadikan dua. Langit di atas, ada yang di bawah bumi. Ada laki, ada perempuan. Ada sehat, ada sakit. Iya kan? Ada yang di atas, ada yang di bawah. Ada yang sugih, ada yang susah. Mesti dua Tuhan mengadakan. La'allakum tadhakkarun, adanya dua masalah itu supaya kita sadar. Bagaimana supaya sadar? Sambungan ayat fafirru ila Allah inni lakum nadhirun mubin. Hendaklah kembali kepada yang menentukan. Nah, yang menentukan. Jadi orang susah ridha, orang sugih syukur. Dua pasti ada. Kalau orang kaya semuanya, siapa yang menerima sedekah? Kalau susah semuanya, siapa yang memberi sedekah? Kalau jadi raja berataan, siapa yang dipimpin? Kalau nggak ada raja sama sekali, melihat. Kalau bisa raja, jadi supaya masing-masing ada pengetahuan. Kalau jadi guru semua, siapa muridnya? Kalau jadi murid semua, gurunya siapa? Jadi masing-masing ketentuan dari Allah. Laki-laki semua, ya Allah. Kalau bisa juriat, bini-bini
semua pada bisa anak. Ya Allah, kawin laki lan bini tuh hebat dunia. Fala farqa bainahum yaqtadi at-tafriq wala mubayanata ala tahqiq. Maka keringkasan tidak ada beda di antara thariqat Bani Alawi yang mengakibatkan pecah belah. Ingat, Bani Alawi satu thariqat, tidak ada pecah belah. Ulang lagi beberapa kali sudah. Yang sangat ditakuti dan dibenci oleh musuh kita hanya dua. Maksud kita adalah orang Islam, maksud musuh non-muslim. Orang-orang yang non-Islam takut kepada orang muslim dua, tidak banyak. Pertama, orang Islam kaya. Yang kedua, orang Islam bersatu. Oleh sebab itu mereka tidak ada berhenti-hentinya menghilangkan kekhawatiran dan ketakutan mereka dengan jalan supaya orang Islam jangan sugih, supaya orang Islam semuanya menjadi miskin, dan supaya orang Islam jangan bersatu. Nah, kalau sudah kita tahu, janganlah kita buka-buka pintunya untuk orang musuh kita masuk. Marilah kita memperkuat barisan persatuan. Marilah kita bersama-sama berusaha untuk mencapai kekayaan, supaya tetap al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam di atas, tidak bisa di atas. Islam harus kaya, Islam harus bersatu. Wala mubayanata ala tahqiq, dan pada hakikatnya tidak ada perselisihan, karena dasarnya satu, yaitu tahqiq at-tajrid wa ulum at-tauhid bi sidqil ubudiyyah. Wa amma tariq ghayr as-salati ali abi alwi min turuq as-sufiyyah as-sahihah al-wafiyah fala tuqaribuna fil usul wala fi haqiqati as-suluk wal usul. Adapun thariqat yang lain daripada dzurriyyat Rasulullah yang disebut Bani Alawi, daripada thariqat ahli tasawuf yang sahih dan sempurna, ini pun tidak bersalahan juga, tidak berlainan juga dengan thariqat bulawarganya Rasulullah, baik asalnya maupun suluknya maupun hasilnya. Usul itu hasilnya. Kalau kita contohkan usul ini seperti bahan-bahan makanan, kita contohkan suluk itu seperti memakan makanan tadi, kita contohkan usul itu seperti merasakan kenyangnya. Nah, tiga-tiganya ini baik orang ahlul bait maupun lain sama. Wa innamal khilafu fi rusumin wa awda'in wa masyariba ta'ul wal muhafazah fi taqrib at-tariq ala at-talib ghayataha. Hanya saja yang bersalahan itu zahirnya, wa awda'in hantarannya, masyarif pendapatannya, yang membawa kepada menjaga untuk menghampirkan perjalanan itu kepada orang yang menuntut perjalanan tadi ke puncaknya. Jadi yang berlainan itu adalah cara berjalan menuju kepada yang dituju. Adapun tujuannya sama, paham? Dan modal untuk perjalanan tadi sama, tinggal lagi jalannya berlainan. Ada jalan sini menuju ke sana, ada jalan sini, masing-masing ada yang jalan cepat, ada yang jalan lambat, masing-masing. Jadi jalannya yang berlainan, namun alat jalannya dan tujuannya sama.
Jadi sebenarnya semua ahli tarekat itu satu jalan, satu tujuan. Caranya aja yang berlain-lain. Ada yang hobinya Quran, ada yang hobinya sholawat, ada yang hobinya puasa sunat, ada yang hobinya sedekah, ada yang hobinya memberi makan orang, ada yang hobinya mahragu anak yatim, ada yang hobinya kawin, ada yang hobinya bercari, ada yang hobinya berpangkat, ada macam-macam lah. Tapi namun semua itu adalah dari Allah, dengan Allah, menuju Allah. Ini supaya semuanya tahu, supaya jangan ada tabrakan di tengah jalan tadi, jangan ada diri dengki, jangan ada sombong merasa jalan saya yang bagus, ujar yang satu jalan saya yang bagus. Bukan semua bagus. Untuk mudah memahaminya, kal ikhtilaf fil furu' baina ahli al-madzahib. Nah, coba kita ambil contoh yang mudah. Madhab ada 4, ada Syafi'i, ada Maliki, Hambali, Hanafi, kan 4. Lain, udunya lain-lain itu. Nah, tapi namun asalnya itu daripada Quran dan hadis juga. Dan tujuannya untuk menyembah Allah juga. Ini menyembah Allah, mengambil hadis ini, Quran ini, ya kan? Caranya begini. Nah itu. Jadi tauhidnya sama, tasawufnya sama, fikihnya yang berlainan. Pahamlah. Kalau kita ambil di dalam Al-Quran, yusqa bima'in wahid wa nufaddilu ba'daha 'ala ba'din fil ukul. Air hujan datang dari langit satu warna. Udah dia turun masuk ke bumi, kemudian buah-buahan rasanya berlainan. Ada yang asam, ada yang asin, ada yang pedas, ada yang manis. Padahal airnya satu aja. Yusqa bima'in wahid wa nufaddilu ba'daha 'ala ba'din fil ukul. Itu Qur'annya. Jadi orang yang senang sholawat ya bagus, senang sholat malam ya, senang sedekah silakan, senang ngajar silakan, senang beri makan orang yuk, senang pergi haji tiap tahun silakan, senang menambah dagangan silakan, dagang ini silakan. Rijalan la tulhihim tijaratun wa la bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fil qulub wal absar. Wali-wali Allah Ta'ala itu la tulhihim tijaratun, tidak mengganggu hati dan pikiran mereka itu kepada Allah oleh perniagaan mereka. Wa la bai'un, jual beli, an dzikrillah, daripada memandang Allah dengan batin. Dia bekerja dengan Allah, di jalan Allah, dari Allah, untuk Allah, menuju Allah. Minallah ilallah billah. Nah, jadi ringkasnya Ahlus Sunnah wal Jamaah satu, kada bisa dipecah belah. Yang pecah belah itu udah keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Aduh, kalau Ahlus Sunnah Jamaah ini ada yang susah, ada yang sugih, tapi dia sama-sama Ahlus Sunnah. Yang sugih membantu kepada yang susah dengan harta, yang susah membantu orang sugih dengan jiwa dan pikiran dan tenaga. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh musuh-musuh kita. Kita bersatu, mereka itu sakit hati dan takut. Kita sugih, mereka demikian. Supaya kita susah, dicarikannya jalan. Macam apa supaya orang Islam ini kada berduit lagi? Diulahkannya utang tuh pakai macam-macam, pulang kehabisannya, jangankan bojong modal habis. Itu taktik politis daripada orang non-muslim kepada orang Islam. Waspadalah, ujar Bang Nabi, waspadalah. Nah, bersatulah kita, jangan mau dipecah belah.
bakula kada bakula apabila sama dia bersyahadat jangan mau dipecah belah. Biasa kita urusan partai ke pecah belah. Ya kada. Badang sangat nang seikung misalnya Golkar nang seikung P3 ada bataguran minggu-minggu lebih pada setahun. Nang duduk di DPR orang juga. Ini ngarannya limpat pintar jadinya bodoh. Jangan mau dipecah belah orang. Apalagi keluarga kita jangan mau dipecah belah oleh dunia. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil ghurur. Ya mudah-mudahan Allah yang bersifat mendengar, melihat, mengetahui, menguasai selalu senantiasa membantu dan menolong kita kaum muslimin supaya kita sugih berataan dan bersatu, jangan berpecah belah. Faminha fa innahu fi asya' tabi'atun furu'an daqiqah ka'annahu la khilafa fil haqiqah. Maka dari segi bahwasanya madhab itu tadi macam-macam, baik tabi'ahnya maupun furu'nya halus-halus, seakan-akan hakikatnya itu hanya satu. Itu tadi yusqa bima'in wahid wa fadlul ba'd ala ba'din fil ukul. Contoh yang kedua, ini cukup 2 buting contoh. Kalau kita lihat satu biji biji nangka lah, udah kita tanam ke dalam bumi, biji nangka tadi pecah, jadi apa? Jadi akar. Udah lain dasarnya biji jadi akar, udah itu naik ke atas jadi batang, kemudian jadi jangking, kemudian jadi daun, kemudian jadi kembang, jadi buah. Di dalamnya ada nangka lagi. Semuanya itu kan nangka dari biji yang tadi. Kalau ada pertanyaan, adakah sesuatu yang lain dari nangka di pohon nangka? Ada. Sarang tupai. Atau kalian yang sangkut? Bal man iktasafa wa tahaqqaqa bitahqiq ra'al haqqa wahidah. Nah, ringkasnya, orang yang sudah mendapat ilmu hakikat sebenarnya, dia memandang semua alam ini satu, karena yang membikinnya satu, bahannya yang membikin Allah satu, bahannya Nur Muhammad satu. Berarti semua alam namanya satu, yaitu Nur Muhammad. Nah, itu menurut orang yang udah dibukakan hijab. Wa haqqaqa annahu laysa baina ahlil haqqi khilaf wa la tafriq. Dan dia selalu yakin bahwa semua orang Islam tidak ada perselisihan, apalagi perpecah belahan. Begitulah orang-orang ahli ahli sufi, orang ahli tasawuf, sama sekali tidak ada di hatinya perpecah belahan. Hanya orang aja yang adu domba bagi mereka. Jadi kalau kita mau diadu domba orang, tanyain aja apa saya domba. Kalau saya manusia, kenapa mau diadu domba orang? Kan yang diadu itu domba, kita manusia. Lianna al-furu'a wa in ta'addadat fal aslu muttahidun bi kulli tariq. Karena bahwasanya fikih walaupun banyak maka asalnya satu. Apapun caranya. Sebab dari Allah, bahannya Nur Muhammad. Jadinya macam-macam model tadi banyu nang turun dari langit satu, rasanya macam-macam. Kayak biji satu, jadinya macam-macam. Ringkasnya ambil ayat aja udah, yusqa bima'in wahid wa nufaddilu ba'dahu 'ala ba'din fil ukul. Qala ta'ala syara'a lakum minad dini ma wasra bihi Nuha. Allah Ta'ala telah menyatakan bagi kita kaum muslimin
akan agama Islam. Yang agama Islam itu turun menurun mulai Nabi Nuh. Allah Ta'ala mewasiatkan supaya hamba-hambanya ini memegang agama Islam itu. Al-ayata tuntungan ayatnya. Wallahi awhayna ilaih, dan kitab yang kami turunkan Muhammad kepada engkau, Quran. Wa ma wassayna bi Ibrahim wa Musa, kitab yang kami serahkan kepada Ibrahim dan Musa wa Isa, an aqimuddin wa la tatafarraqu fihi, hendaklah kamu itu semuanya mengerjakan perintah agama, jangan berpecah belah. Kabura 'alal musyrikin maka yad'uhum ma tad'uhum ilaih, yang sangat berat di hati orang-orang musyrik yaitu kesatuan dan persatuan dan agama yang engkau bawa ini, hai Muhammad. Orang musyrik itu sangat marah kepada Islam. Sekarang kita udah tahu bahwa Islam dibilang orang-orang musyrik teror, padahal sebenarnya mereka yang teror. Ya, yang membunuh umat Islam di Irak siapa? Orang Islam atau orang kafir? Yang makan nuklir waktu kejadian di Vietnam, orang Islam kan? Kabura 'alal musyrikin ma tad'uhum ilaih. Allahu yajtabi man yasha. Allah Ta'ala memilih dengan kehendaknya orang yang dikehendakinya. Di sini orang menjiduk. Allah yajtabi man yasha. Allah memilih orang yang dikehendakinya. Ini orang menjiduk. Dikehendaki tutup langsung jadi balik. Kalau terlihat mengaji, kalau terlihat lama, langsung berkeramat. Kemudian wa yahdi ilaihi man yurid, Allah Ta'ala memberi petunjuk untuk menuju Allah orang nang menghadap kepadanya. Ini orang saleh, orang nang alim beribadat sehingga jadi wali berkeramat. Jadi manusia ada menjeduk, ada saleh, dua-duanya wasil. Ayatnya nang menjeduk, Allah yajtabi man yasha. Dalilnya orang saleh, wa yahdi ilaihi man yurid. Ini di dalam surah Asy-Syura ayat 13. Wa qala ta'ala, firman Allah Ta'ala lagi, la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Kita orang Islam tidak mempecah belah satu dengan yang lain, terutama Rasul-Rasul Allah. Semua kita percayai, bukan percaya kepada Nabi Muhammad saja, Nabi yang lainnya kita kafir, tidak. La nufarriqu baina ahadin min rusul. Di dalam tafsir Jalalain kalau ada khilaf, fa nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'dhin kama fa'al Yahud wan Nasara. Kalau orang yang memecah belah percaya kepada seorang, yang lain dari seorang itu dia tidak percaya. Nah, ini kalau Ahlussunnah wal Jamaah, semua orang baik, semua orang dipercayainya, semua orang temannya, begitu. Kalau kita biasalah karena jahil, siapa yang cocok di hati kita teman, yang tidak cocok musuh buyut-buyutan karena kita jahil. Kalau orang udah alim enggak, semua teman. Ini seberataan, ini teman saya seberataan. Teman sayanya kan bahasa Indonesia seberataan Banjar. Seberataan teman saya Bahabis. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 285. Silakan buka di sana nanti. Wa qala ta'ala, firman Allah lagi, wa id akhadha Allahu mitsaqan nabiyyin.
dalam tafsir Jalalain, wadhkur hina akhadallahu ahdan nabiyyin. Hai Muhammad, jangan kada ingat lupa, Tuhan berjanji kepada nabi-nabi seluruhnya. Lama ataitukum ailal ladzi ataitukum bih min kitabin wa hikmah, bagi sesuatu agama yang aku sudah menunjuk agama itu kepada engkau dari kitabnya dan hikmahnya. Thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum ay minal kitab wal hikmah wa huwa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sesudah Rasul berganti Rasul sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datang Nabi Muhammad menyatakan bahwa kitab-kitab yang sebelumnya adalah benar. Isinya adalah kitab dan hikmah. Apa isinya? La tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Semua nabi-nabi dipesannya oleh Allah supaya beragama Islam. Dan apabila Nabi Muhammad zahir, siapapun yang menyamui Rasulullah, walaupun dia nabi dan rasul, harus menjadi pengikutnya Rasulullah. Enggak boleh dia menjadi ikutan. Kalau sudah Nabi Muhammad zahir, harus dia jadi makmum, jangan jadi imam lagi. Begitu pesan Allah kepada seluruh nabi-nabi. Ayin adrabtumu, qala ta'ala a'aqrartum wa akhadtum adrabtum isri, qalu aqrarna. Tuhan nabi-nabi, apakah kamu siap menerima apa yang sudah aku janjikan itu? Ujar semua nabi-nabi, iya. Jadi kalau udah Nabi Muhammad lahir, syariatnya sudah zahir, karena masih ada orang yang tidak mau melaksanakan syariat Rasulullah. Kenapa orangnya tidak mau ngaji syariat Rasulullah? Kenapa apabila ada kata-kata syariat diutarakan langsung dimusuhi, langsung dipojokkan, sampai dibilang syariat Islam keras dan kejam? Gala fashhadu ay ala anfusikum wa atba'ikum bidzalik wa ana ma'akum minasyahidin alaikum wa alaihim mimman tawalla a'rada ba'da dzalikal ahdi fa ulaika humul fasiqun. Maka ujar Allah Ta'ala, kalau sudah kamu mengatakan nahai nabi-nabi bahwa kami apabila menemui Nabi Muhammad kami jadi pengikutnya, nah bawailah pengikut-pengikut kamu seperti kamu juga. Aku tetap menyaksikan bagaimana kamu dan pengikut kamu, apa mengikut Muhammad atau enggak. Siapa-siapa yang tidak mengikuti, mereka itu fasik. Ini ayat di dalam surah Al-Imran 81. Qala ta'ala, firman Tuhan lagi, inna awhayna ilaika al-ayat. Kami hai Muhammad awhayna amarna, kami memerintah kepada engkau, kama awhayna ila Nuhin wa nabiyina min ba'dih, sebagaimana kami memerintah kepada Nuh dan nabi-nabi yang sesudahnya. Wa awhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub al-asbab wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atana Dawud zabura. Itu ayat di dalam surah An-Nisa 163. Walidzalika qultu fir rasyafat ayatan. Nah, karena tadi umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diketuai Nabi Muhammad dan keluarganya dan sahabatnya tabi'in dan tabi'in sampai hari kiamat, hanya satu tauhid dan tasawuf, fikihnya aja yang berlainan, maka aku ujar Habib siapa semalam ini yang mengarang rasyafat semalam, Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih. Aku mengangkat dalam kitab karanganku yang disebut rasyafat namanya. Ujarku, tafarraqu fi syu'abil iman, waftaraqu fi zahiril ahkam,
واتفقوا في القصد والمرام وقصد وجه الله ذي الجلال فهم كذا الرسل بنو علات طريقهم واحدة بالذات تعددت بالرسم والهيئات في كل تفصيل بلا انفصال واختلفوا في صفة القربية وفي اتصال القوة الكسبية أو انعطاف نفحة جذبية ترفع عنه كلفة الأثقال وبعضهم ما زال في تقييده في جهده وزهده الشديد مراقبا زواجر البعيد مرتقبا بالموت والمآل وبعضهم في البسط في الوجود في بسطة من نعمة وجود شاهد فضل الله في الوعود فعمه مولاه بالإفضال بعضهم إن جد في اجتهاده أعانه الحق على مراده بجذبة تنحل من قياده فنال أسمى الفتح والآمال وبعضهم في لاعب الأشواق برهبة في غاية الإشفاق أو رغبة في حالة الإملاق أو نسبة من مخلص الأعمال وبعضهم غريق بحر الجود شهيد سيف الكشف والشهود قد صار تحت الثغر كالمفقود وليس عنه مخبر بحالي وبعضهم غاب عن الخليقة وذاب لما شاهد الحقيقة إذ عل من راح الهوى رحيقة راح به في طلعة الجمال. Ini kita persahabat banyak orang-orang ahli Hadramaut yang menghafal langsung diberikan tetal wali. Persahabat karangan Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih. Tafarragu bermacam-macam mereka itu fi syu'abil iman pada cabang-cabang iman. Ya jalurun tadi iman itu kan ada iman kepada zat, ada iman kepada sifat, ada asma, ada af'al. Jadi kada sama. Ada orang yang dibukakan zat yang dilihatnya zat saja. Jadi la ilaha illallah la mawjuda illallah. Ada yang merupakan sifatnya, jadi ujarnya la hayyun illallah. Ada yang merupakan af'alnya la fa'ila illallah. Semuanya itu wujud. Karena Allah merupakan kada sama, lalu perasaannya pun kada sama. Waftaraqu fi dhahril ahkam. Mereka kada sama pada zahir hukum fikih. Iya tadi ada yang ketujuh puasa sunat, ada yang ketujuh bersedekah, ada yang sembahyang sunat, ada yang mengajar, ada yang mencari duit, ada yang mencari iwak, ada yang beri makan orang, macam-macam, ada yang bergawi di pemerintahan, macam-macam itu. Semuanya kan dasarnya tujuannya pertama dari Allah, ya kan? Dengan Allah, untuk Allah semuanya. Bangun gawi yang semuanyaan satu, berdagang nasi balataan. Nang menukari siapa? Jadi ada nang jadi pegawai, ada nang pegawai aja berapa macamnya? Banyak kalau pegawai itu, pegawai ini, pegawai itu, macam-macam itu. Masalah pekerjaan kita berlainan boleh, pendapat boleh berlainan, tapi namun tujuan tetap satu. Wattafaqu fil qasdi wal maram, tetapi mereka itu satu pada tujuan. Wa qasdi wajhillah dzal jalal, dan sama tujuannya adalah Allah. Nah ini yang penting lah, tujuan itu wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati. Kalau kita beribadah apapun ibadah silakan, tapi yang perlu tujuan kita Allah. Sebab yang lain dari Allah itu banyak, di antaranya makom. Makom itu banyak, di antaranya kasyaf. Kasyaf itu dua, kasyaf sisi, yaitu seperti ulun misalnya melihat yang di utak guru usuk, yang di hati guru usuk, gawian guru usuk di rumah, ulun tahu. Melihat terang, mendengar apapun. Itu kasyaf sisi ngarangan. Adapun kasyaf maknawi, yaitu ulun melihat nampak Allah Ta'ala di kayah rusuk. Maka dua-duanya kasyaf ini makom. Nah makom ini lain dari Allah.
Ini bisa kita terperdaya dengan makom. Orang yang terperdaya dengan makom, dia menyembah Allah dan makom. Jadi tidak ada yang aku sembah kecuali Allah serta makom. Berarti dia menyekutukan makom dengan Allah, menyekutukan Allah dengan makom. Kada sedikit orang yang beribadah seperti ini, kada sedikit. Kada boleh. Pantangan kita ini mensekutukan Allah dengan makom. Ada lagi orang yang terpengaruh dengan hal keadaan. Kalau sudah misalnya duit banyak, awak sehat, itu udara segar, ibadahnya membaca Quran itu 2 juz. Tapi kalau sudah kena udaranya panas, perutnya lapar, membaca Quran cuma 2 baris. Itu terpengaruh dengan keadaan. Orang ini namanya menyekutukan Allah dengan keadaan, menyekutukan keadaan Allah. Kalau orangnya karena Allah, tidak ada masalah itu. Tidak ada masalah itu, tidak ada. Panas dingin sampai mawon kodoy. Nah coba kita, matinya ilmu dulu dituntut kepada ahlinya, kemudian tuntut cara pengamalannya kepada ahlinya juga. Baru kita mendapat yang sebenarnya. Kalau tidak, kasihan kita. Kasihan. Yang biasa terpengaruhnya di situ, di makom dan di hal. Jadi Abdul Makom, Abdul Hal, bukan Abdullah. Yang kita cari ini kan Enci Abdullah. Enci Abdullah. Bukan Abdul Hal, bukan Abdul Makom. Jadi ada orang yang apabila dapat duit banyak membaca Quran lalu sejus. Dorongan Quran sejus adalah duit banyak. Nah jadi niat itu kan duit banyak, jadi mendorong. Bukan karena Allah di sini halus jalannya nih. Setan ini jalannya dengan nafsu ini halus. Di dalam dorongan, di dalam niat ini dimasukinya. Melihat orang sugih, hendak dua sugih, lalu begawi supaya sugih sekalinya bakikeh iri. Karena niatnya itu tadi kada bujur wajahku wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh. Orang kalau jadi pegawai, misalnya caleg, lalu jadi niatnya Allah, jadi alhamdulillah, kada alhamdulillah. Buktinya karena Allah, kada ada sekali main sogok dan tapa, itu buktinya karena Allah. Seadanya aja. Kalau jalan kapal sogok untuk mencapai itu lain, kada karena Allah lagi. Kalau udah mulai pondasinya sudah kada bagus, bangunan seterusnya kada bagus lagi. Karena karananya tadi nawaitunya udah luput. Apalagi nawaitunya aku mencapai ini supaya dapat gaji sebulan sekian. Daripada aku nangka ini kan dapat duit, aku nangka itu, aku dapatkan aku dapat duit terus-terusan sampai anak cucu. Nah, tujuannya duit menyekutukan Allah dengan dunia tadi. Jadi kita habiskan aja pemandaran ini. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Dosa yang kada diampuni Allah menyekutukan. Kita orang umat Islam Ahlussunnah Jamaah harus ikhlas, jangan menyekutukan Allah dengan apapun. Karena Allah itu jangan ada yang lain-lain lagi. Fahum kadar Rasul Banu Al-Dad, maka mereka itu Ahlul Bait seperti Rasul-Rasul. Banu Al-Dad turunan dari orang-orang yang mulia. Tariquhum wahidatun bidzat. Tujuan mereka itu adalah satu, walaupun jalannya bermacam-macam. Ta'addadat bil rasmi wal hayati. Kada sama zahirnya dan caranya. Fi kulli tafsirin bilam tisari. Pada setiap macam-macam. Menurut apa hobinya. Waqtalafu fi sifatil qurbiyah. Nah, mereka itu kada sama pangkatnya. Walaupun semuanya hamba Allah, tapi kada sama pangkatnya.
Orang alim dengan orang abid lain. Ini orang ibadat, ini orang alim. Orang ibadat kan untuk dirinya, orang alim mengajar untuk orang banyak. Lain, lebih tinggi bintangnya orang alim nama ajar dari orang ibadah aja. Karena ibadah untuk dirinya, kalau orang ulama ini untuk orang banyak, untuk umat lain ininya pangkatnya. Nah di sini Tuhan berpesan, fala tansaul faqwala tansaul fadla bainakum. Anjilun nas manazilahum ajar Nabi. Ikam harus tahu pangkat orang mana yang besar. Ya kan? Biasakan kalau na orang bintang 4, nang menghadap ke bintang 1 sampai mau. Ya kalau ujar bintang 4. Kamu saya perintahkan supaya berangkat ke kanu. Siap laksanakan. Kan minta. Tapi namun kada tahu orang bintang 4 seorang bintang secoret dia belum bintang secoret. Nyawa bintang 4 mau dibawa enggak? Ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Allah kada tahu. Pantang-pantang beribadat kalau orang alim di atas orang alim. Seorang beribadat itu di mana tahunya mesti ilmunya dari orang alim. Wakwalahu fi sifatil qurbiyah wa fi ittisalil quwwatil kasbiyah. Dan di dalam menghubungi kekuatan kasbiyah usaha pun kada sama. Jelas saja ya kan, orang berdagang aja kada sama menurut modalnya dan kepintarannya. Ya kan, ada orang yang modalnya banyak, kepintarannya banyak. Ya kan, lain daripada orang yang modalnya sedikit, kepintarannya sedikit. Ada orang yang modal sedikit, kepintarannya banyak, pintar bunguli orang. Kada sama. Awil itafinat hatim jadiyah. Ada orang-orang yang selalu dihampirkan Allah Ta'ala dengan sebab tiupan daripada Allah. Ditiup aja oleh Allah Ta'ala hampir sudah. Nah ini orang majiduk. Tarfa'an hukul fatal athqali. Orang majiduk ini apapun tidak ada yang berat bagi dia. Semua enteng. Bala makan apa aja kawannya enteng. Diserang orang seduniaan enteng aja. Sebab ini orang jadat itu kuat hatinya. Lamun kita nang kada jadat nenek, angin lalu aja sudah siup. Kata kuat iman. Wa ba'dhum ma zala fi taqlidi, kasihan aja anak. Ada sebagian lagi nang senantiasa terikat fi juhdihi, di dalam kepayah-payahan. Siang malam beribadat, semalaman sembahyang, seharian beri makan orang, pulang duit habis, belum aja lagi sampai merasa makrifat. Ada ke ini wazuhdihi syadid, sampai duit dibagi-bagi habis-habisan. Ada juga belum aja lagi. Ini nasibnya kayak itu macam apa? Muraqiban zawajil wahidi, yang diingatkannya tinggalnya masalah neraka. Jadi orang ini kada kawal mak awak terus takutan terus. Murtaqiban lil maut maaf, yang diingatkannya indahnya malakal maut. Mengingat malakal maut di apa nak makan bini saling lupa kalau kata gawi. Napa lah burung dari ini kena pelu burung. Agama itu kebanyakan takut. Orang kalau kebanyakan takut maka ini lawanannya wa ba'dhum fil bastafil wujudi fi bastatin min ni'matin wujudi. Yang sebahagiannya pulang di dalam kelapangan, di dalam setiap bidang. Dia adalah bersenang-senang karena mendapat nikmat dan kekayaan dari Allah. Ya tadi ada yang susah, ada yang sugih. Syahada fadlallah fulu'ud, dia memandang akan anugerah Tuhan. Sasar dibariakannya duit, sasar bertambah, labi anunya pulang datangnya. Dibariakan pakaian 2 lembar, datang 12. Macam-macam macam bayi yang iblis bilang begaru kepala. Iblis melihat aja iblis umana ini. Guring juga duit datangan. Undas yang malam berusaha utang. Mana iblis? Orang sudah ditentukan Tuhan tajalli dengan jamannya, kayak yang dulu tadi tajalli dengan jalal.
fa'ammahu maulahu bil ifdal. Allah Ta'ala meratakan akan dia dengan semua apa yang dikehendakinya tercapai. Wa ba'dhum in jadda fi ijtihadi 'ala al-haqq wa 'ala muradihi. Ada sebagian pulang berusaha keras hasil. Ada juga bijazbatin a'anahu al-haqq 'ala muradihi. Allah menolonginya sampai nang cita-citanya. Bijazbatin karena ditarik Allah. Fanhalla min qiyadihi, maka terpacul ia daripada ikatan. Panala asnal fathi wal amali, mendapat ia akan puncak daripada apa yang dikehendakinya. Wa ba'dahum fi la'ijil aswaq bi rahmatin fi ghairil isfaq. Ada sebahagiannya lagi orang-orang yang selalu rindu kepada Allah, maka kerinduannya ini takut kalau dicabut, kalau terpisah dengan Allah. Nah, orang ini kan tahu dimakan, guring kada, makan kada, rambut panjang kada gundul lagi, kuku panjang kada gundul lagi. Ini biasanya kalau orang yang sudah uzlah dan khalwat, tak ada tahu di diri. Ini yang disebut majnunun fil ardi ma'lumun fis sama. Lau aqsama Allah la abarra. Kalau kita terdapat di hadis kenapa? Orang ini dibilang seperti gila, padahal kada. Ujar orang dunia ini gila, ujar orang di langit malaikat ini wali. Tapi kalau ini mengguyang pohon pisang, langsung hujan turun. Ini orang yang merahatan itu namanya majnun fil ardi ma'lumun fis sama. Lau aqsama Allah la abarra.